Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang salehah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi fikih. Kita akan masuk kepada bab yang kedua. Kita akan membahas tentang air untuk berwudu. Tetapi sebelum kita mulai belajarnya, sebelum kita mulai pembahasannya, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar apa yang nanti disampaikan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga apa yang nanti disampaikan semoga bisa kita fahami dengan baik. Kita berdoa dulu yuk. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang salehah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bab yang pertama kita telah membahas pentingnya berwudu, ya, terutama ketika kita hendak melaksanakan sholat. Karena apa? Agar sholatnya sah, ya, karena berwudu merupakan syarat sahnya sholat. Kemudian ketika kita berwudu, pastinya kita menggunakan air untuk berwudu. Nah, air untuk berwudu perlu kita perhatikan dengan baik. Agar apa? Agar wudu kita sah. Anak-anak sekalian yang salehah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, air yang kita pakai untuk berwudu harus menggunakan air yang bersih, harus menggunakan air yang suci, yang tidak boleh terkena najis. Ya, air yang dipakai untuk berwudu harus menggunakan air yang apa? Yang bersih, kemudian yang suci, tidak boleh terkena najis. Air yang dipakai untuk berwudu itu tidak boleh yang sudah berubah warnanya. Kemudian airnya tidak boleh yang sudah berubah baunya, dan juga tidak boleh menggunakan air yang sudah berubah rasanya karena terkena najis. Ya, air yang terkena najis tidak boleh kita gunakan. Karena apa? Karena wudunya akan tidak sah menggunakan air tersebut. Contohnya apa saja sih Ami? Air yang terkena najis itu, atau air yang najis yang tidak boleh digunakan untuk berwudu. Contohnya apa? Air yang najis yaitu contohnya adalah air kencing manusia atau hewan. Ya, itu tidak boleh kita gunakan untuk berwudu. Kemudian darah dan juga air yang di dalamnya ada bangkai, karena itu termasuk najis, ya. Makanya air yang tadi tidak boleh kita gunakan untuk berwudu. Dan juga air yang sudah berubah baunya, kemudian yang sudah berubah warnanya, kemudian yang sudah berubah rasanya, itu juga tidak boleh kita gunakan untuk berwudu. Kemudian anak-anak sekalian yang solehah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sebutkan, ya, air yang tidak boleh kita gunakan untuk berwudu. Lalu air apa saja Ami yang boleh kita gunakan untuk berwudu? Kira-kira apa aja ya? Ada yang tahu nggak? Kita sebutkan bareng-bareng ya. Yang pertama, air yang boleh kita gunakan untuk berwudu yaitu air keran yang kita biasa pakai sehari-hari, ya. Air keran karena bersih kemudian suci, ya. Makanya boleh digunakan untuk berwudu. Kemudian yang kedua, air yang boleh kita gunakan untuk berwudu yaitu adalah air sumur, ya. Kalau air sumurnya bersih kemudian suci, tidak ada najis, maka boleh kita gunakan air tersebut untuk berwudu, ya. Tetapi jika air sumurnya ada najisnya, ada bangkainya, maka tidak boleh kita gunakan untuk berwudu. Kemudian yang ketiga, air yang boleh kita gunakan untuk berwudu yaitu air hujan.
Nah, air hujan. Ketika turun hujan, ketika di rumah tidak ada air, boleh air hujan kita gunakan sebagai alat untuk berwudu. Ya, boleh. Air hujan kita gunakan untuk berwudu. Kemudian, yang keempat, yaitu air laut. Nah, air laut boleh kita gunakan untuk berwudu. Tapi air laut rasanya apa? Rasanya asin. Ya, itu kan rasanya asin, Ami, emang boleh? Boleh. Ya, air laut boleh kita gunakan untuk berwudu. Kemudian yang berikutnya, air yang boleh kita gunakan untuk berwudu yaitu adalah air es yang mencair. Ya, ketika ada es kemudian mencair, boleh airnya itu yang netes boleh kita pakai untuk berwudu. Kemudian yang terakhir yaitu air yang boleh kita pakai untuk berwudu yaitu air salju. Ya, air salju boleh kita gunakan untuk berwudu. Tetapi hati-hati, dingin ya, Masya Allah. Nah, itu dia air yang boleh kita gunakan untuk berwudu. Tadi apa aja? Ada air keran, kemudian ada air sumur, kemudian ada air apa lagi? Air hujan, kemudian ada air laut, kemudian ada air es yang mencair, kemudian yang terakhir ada air salju. Ya, itulah air yang boleh kita gunakan untuk berwudu. Jangan lupa ya untuk diperhatikan air yang kita pakai untuk berwudu. Agar apa? Agar wudu kita nantinya sah. Ya. Kemudian ada tugas nih dari Ami nih, diperhatikan ya tugasnya. Pertama, sebutkan air yang boleh dipakai untuk berwudu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yaitu sebutkan air yang tidak boleh dipakai untuk berwudu. Itu dia ya, ada dua tugasnya dari Ami. Nanti bisa kalian kirimkan lewat rekaman suara atau boleh juga rekaman video. Mungkin itu saja dari Ami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.